Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Akhirnya ya podcast Likista bisa naik step lah. Yang tadi sebelumnya tuh cuma bisa dengerin pematerinya aja. Tapi sekarang kita bisa nanya-nanya langsung dengan pematerinya. Untuk di podcast kali ini kita membawakan tema bincang ormawa asik atau bisik, yang mungkin teman-teman sendiri di sekolah vokasi udah nggak asing sama salah satu ormawa ini, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, anggota Dewan, atau mungkin yang lebih kita kenal dengan anggota DPM. Sekarang kita udah terhubung dengan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa yang katanya senyumnya itu bisa meluluhkan segalanya gitu. Langsung aja, boleh tolong diperkenalkan dirinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ijlas Hibatullah. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPM Sekolah Vokasi PB periode 2019-2020. Mahasiswa Sekolah Vokasi MNI Angkatan 55. Oke, mungkin biasa dipanggilnya apa ya? Biasa dipanggil Ijlal, dipanggil Ijlal. Oke nih Ijlal, buat yang pertama gue mau nanya, apa sih organisasi itu? Oke, organisasi ya. Kalau menurut istilah atau definisi, organisasi itu sebuah wadah dari kumpulan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Cuma menurut gue organisasi khususnya di kemahasiswaan kuliah di kampus, organisasi kemahasiswaan itu lebih dari itu menurut gue. Karena organisasi kemahasiswaan di kampus itu jadi tempat untuk kita berkembang, jadi tempat untuk kita mencari sebuah ilmu, jadi tempat untuk kita mencari diri kita itu seperti apa sih gitu. Jati diri kita itu seperti apa, itu organisasi bisa tempat untuk mencari itu menurut gue. Itu sih. Oke, berarti di organisasi juga kita bisa mencari jati diri kita ya? Iya, betul. Salah satunya ya, bukan cuma satu-satunya aja gitu. Itu cuma salah satu aja, karena masih banyak lagi yang tempat untuk kita mencari jati diri kita di kampus. Oke, berarti selain berorganisasi, apa sih pengalaman selama ada di sekolah vokasi? Saya berorganisasi karena mungkin ini gue basicnya dari SMP, SMA, terus lanjut ke kuliah, itu emang seneng organisasi sih. Jadi gue punya moto itu totalitas dan loyalitas. Jadi ketika gue udah milih sesuatu tujuan gitu, gue loyalitas itu. Nah, gue memilih di kampus ini itu DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan gue totalitas di situ. Jadinya gue fokus di satu organisasi ini aja gitu loh. Jadi ya bisa dibilang gue hanya fokus di organisasi DPM sih di kampus ini, selain dari di prodi gue ya MNI 55 gitu. Oh iya, berarti kan ini di DPM itu gak mungkin tiba-tiba jadi ketua gitu aja kan ya? Pasti ada tuh step by step atau prosesnya gimana bisa jadi ketua DPM sampai saat ini. Coba bisa diceritain nggak? Mungkin jadi untuk jadi ketua DPM itu harus di tahun kedua atau tingkat kedua di vokasi PB. Jadi di tahun pertama itu gue daftar jadi anggota DPM. Itu saat itu periode 2018-2019. Saat itu gue menjadi komisi 1 di DPM, itu komisi legislasi dan aspirasi. Nah, untuk menjadi ketua DPM nantinya di akhir masa jabatan tahun sebelumnya, di tingkat gue menjadi anggota, itu di akhir akan ada pemilihan calon-calon ketua DPM ini. Jadi dari beberapa orang anggota DPM 55 itu dipilih 5 orang untuk menjadi calon anggota DPM. Nah, dari 5 orang ini nantinya dimusyawarahkan oleh anggota DPM yang terpilih untuk tahun berikutnya untuk menjadi ketuanya, seperti itu. Jadi sistemnya di DPM itu untuk pemilihan ketua itu musyawarah dari anggota-anggota DPM. Berarti jadi anggota DPM juga nggak mudah, apalagi jadi ketua DPM itu sendiri kan ya? Betul. Nah kan di DPM itu pasti ada program kerjanya.
apa sih program kerja di DPM yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya menurut gue sih Pemira itu sangat-sangat berkesan menurut gue, dan mungkin beberapa anggota DPM lain juga Pemira sangat berkesan bagi mereka, karena Pemira itu salah satu program kerja yang ada di sekolah vokasi atau bahkan di IPB terbesar gitu, karena melibatkan banyak mahasiswa. Malah bisa dibilang semua mahasiswa itu terlibat, karena semua mahasiswa itu memilih untuk siapa yang akan menjadi presma atau ketua BMKM dan juga ketua BEM fakultasnya. Jadi itu sangat berkesan banget sih, apalagi dengan intrik-intrik politik kampus di dalamnya gitu. Seru. Kita juga bisa ya belajar politik sedikitnya lah, seperti itu. Bagaimana cara kampanye dan segala macamnya. Cuma kalau sebenarnya seru sih ngomongin politik, cuma kita sebenarnya nggak boleh berbicara politik lebih jauh lagi. Siap. Ya, karena kan emang politik agak bahaya sih sebenarnya. Salah dikit nanti urusannya sama undang-undang. Paling buat pertanyaan selanjutnya, buat anggota dewan itu sebenarnya tugasnya apa aja sih? Oke, jadi anggota DPM itu punya 3 tugas dan 3 fungsi utama. Yang pertama adalah legislasi. Jadi legislasi ini bisa dibilang salah satu ciri khas dari anggota DPM atau anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa di berbagai kampus ya. Jadi legislasi itu mereka anggota DPM ini membuat sebuah peraturan untuk diterapkan di sebuah fakultasnya. Kalau itu DPM fakultas, atau sebuah univ kalau itu DPM tingkat universitas atau DPM-KM kalau di IPB. Jadi legislasi mereka membuat sebuah peraturan untuk dijalankan oleh ormawa-ormawa yang ada di sekolah vokasi IPB. Itu kalau DPM vokasi ya. Produk hukumnya itu kalau di vokasi itu ada namanya Pervok atau peraturan vokasi. Nah, sampai saat ini sudah ada sampai nomor 015 peraturan vokasi di sekolah vokasi IPB yang mengatur mulai dari ormawa itu seperti apa, BEM itu seperti apa, Himafo itu seperti apa, tata kerja ormawanya gimana, terus juga pengaturan keuangannya gimana, itu semuanya ada di legislasi, di komisi legislasi. Itu fungsi pertama. Yang kedua adalah budgeting atau fungsi penganggaran. Nah, ini juga jadi ciri khas dari anggota dari DPM, berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya, itu penganggaran. Jadi uang dana kemahasiswaan dari fakultas, dari sekolah vokasi ataupun dari IPB itu tidak langsung dialirkan ke ormawa langsung gitu, tapi lewat DPM dulu. DPM yang membagikan uang ini ke tiap-tiap ormawa sesuai dengan rumus dan perhitungan dari DPM itu sendiri. Ada banyak penilaian DPM itu membagikan uangnya itu seberapa besar sih atau seberapa persen di tiap ormawa, itu ada rumusnya sendiri gitu, mulai dari bagaimana kinerja ormawa tersebut di tahun lalu, terus juga bagaimana regenerasi ormawanya, bagaimana mereka mengumpulkan administrasinya mulai dari LPJ, proposal dan lain-lain. Itu penganggaran atau budgeting. Nah, yang ketiga adalah pengawasan. Jadi DPM sebagai organisasi tertinggi di fakultas itu mengawasi kinerja dari ormawa-ormawa yang ada di fakultasnya. Kalau di sekolah vokasi, DPM ini mengawasi kinerjanya BEM, Himafo, klub, forum yang ada di sekolah vokasi IPB. Jadi mereka menilai dan mengawasi program kerja yang dijalankan oleh ormawa-ormawa yang ada. Gitu. Nantinya di akhir penilaian tadi balik lagi ke komisi 2 tadi, komisi penganggaran tadi, itu dibutuhkan untuk pembagian dana untuk tahun berikutnya, penilaian itu tugas dan fungsi dari DPM Go. Oh iya, tadi kan ada pengawasan ya, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang Likista, gimana sih progres dari Likista itu sendiri? Oke. Likista di sekolah vokasi merupakan salah satu Himafo ya, Himafo yang menaungi 3 program studi. Nah, ini mungkin bedanya Himafo Likista dengan yang lainnya, itu Likista lebih ke alam dan juga lebih ke alam sih. Kalau berbeda dengan Mapesa dan juga Himafo Pagi, itu Likista lebih ke alam jatuhnya. Itu juga yang membuat nilai lebih bagi Likista untuk membuat proker-prokernya seperti itu. Oh iya, tadi tentang Likista, ya emang benar, Likista lebih ke alam, lebih ke lingkungan, lebih ke limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan mungkin
bisa lebih banyak lagi. Terus ada nih beberapa asumsi tentang anggota DPM. Kayak anggota DPM itu orangnya harus formal, anggota DPM itu orangnya harus rapi, anggota DPM itu orangnya harus disiplin. Gimana sih menanggapi tentang asumsi-asumsi itu? Ada yang merasa seperti itu ya? Mungkin itu terlihat dari luar aja, tapi kalau misalkan di dalam, kita juga DPM juga butuh internal yang kuat juga, dan nggak selalu seperti itu sih, nggak terlalu terlihat formal atau terlihat kaku atau dan sebagainya macam yang diberikan oleh orang lain gitu ya. DPM itu nggak harus seperti itu gitu, justru malah DPM harus bisa merangkul ormawa-ormawa yang ada di sekolah vokasi PB gitu. Dia harus bisa ngerangkul ketua-ketua ormawanya yang bisa dibilang di tingkat atas dari dia gitu, bukan sepantaran dengan dia. Dan itu ya mungkin itu yang terlihat DPM jadi formal atau jadi kaku gitu sih. Nggak harus gitu. seperti itu. Iya, enggak. Cuma ada beberapa asumsi gitu. Iya. Paling ini terakhir sih pertanyaannya ya. Kan setiap ormawa tuh pasti beda-beda ya. Nih sekarang gue mau tanya nih tentang pendapat lo mengenai Likista. Dan apa alasan bahwa orang-orang itu harus masuk organisasi ya? Tadi yang udah dibilang Algo juga bahwa Likista lebih bergerak di bidang lingkungan, alam, mengenai tindak lanjut dari limbah itu seperti apa. Nah, saya rasa untuk prodi-prodi yang ada di bawah naungan Likista itu harus banget join ke Likista, harus banget ikut Himaful Likista ini, karena kalian bisa dapat ilmu lebih dari yang kalian dapat di perkuliahan itu dari Likista ini gitu loh. Kalian mungkin nggak bisa dapat semuanya dari apa yang dosen sampaikan dalam kelas, tapi kalian bisa ikut di Likista, dalamnya kalian juga bisa proker-prokernya yang berhubungan dengan itu, kalian juga bisa langsung terjun gitu loh, bukan cuma pembelajaran di kelas doang, tapi kalian juga bisa langsung terjun di lapangannya seperti apa dari program kerja yang dilakukan oleh Likista gitu. Itu mungkin salah satu keunggulan dari Likista yang untuk mahasiswa baru nih nantinya angkatan 57 atau kalian 56 yang nantinya pengen ikut Likista di tahun depan periode kepengurusan berikutnya, itu harus ikut Likista gitu sih. Dan apalagi yang gue bilang di awal tadi ya, ormawa, organisasi mahasiswa di kampus itu sebagai tempat kalian untuk mengembangkan diri gitu. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa yang diem-diem aja, nggak, apalagi sampai nanti akhir kalian mau lulus, kalian belum tahu nih kalian itu passionnya di mana sih, kalian itu orangnya seperti apa sih. Itu jangan sampai terjadi gitu. Karena nantinya setelah lulus dari kampus nih, kalian udah langsung terjun ke dunia pekerjaan, dan itu harus bersaing dengan orang-orang banyak gitu. Jadi harus menemukan dulu nih passion diri kalian itu seperti apa di kampus ini, di perkuliahan ini gitu sih Go. Ya udah, emang bener banget sih, nggak ada salahnya juga masuk organisasi, toh banyak manfaatnya juga. Kalau masuk organisasi bisa nambah relasi, bisa nambah pengalaman, bisa nambah sertifikat. Emang banyak banget sih pengalaman masuk organisasi itu. Paling terakhir nih, pingin ngajak ketua DPM buat jargon Likista. Kalau misalnya gue ngomong Likista, nanti Bang Ijlal bisa bilang salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Gimana? Bisa nggak tuh? Boleh. Oke. Langsung aja ya. Likista. Oke. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke. Baik, terima kasih ya Bang Ijlal sudah menyempatkan waktunya buat hadir di acara podcast Likista ini. Mohon maaf apabila ada masih kekurangan. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, janganlah orang mengira bahwa dasar kekeluargaan itu mengizinkan kita melanggar peraturan. Kekeluargaan kita adalah sikap kita pada yang takluk kepada organisasi kita. Barang siapa dengan terang-terangan atau dengan sengaja mengabaikan, wajiblah kita memandang dia sebagai orang luaran.